Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Sedang sekali ya rasanya bisa menemani anak-anak ustazah belajar hari ini. Mari sebelum belajar kita awali dulu dengan membaca doa ya. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran pada muatan bahasa Indonesia KD 3.8, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat merinci ungkapan pemberitahuan dengan menggunakan bahasa yang santun. Pada muatan matematika KD 3.3, siswa dapat membandingkan dua bilangan sampai dua angka. Kemudian pada muatan PKN KD 3.2, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hewan buas dan hewan jinak. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, sekarang mari kita amati bersama-sama beberapa gambar hewan berikut ini. Ada ikan, ada kupu-kupu, ular, harimau, ayam, dan buaya. Nah, anak-anak, jenis hewan itu bermacam-macam. Ada hewan buas dan ada juga hewan jinak. Dari contoh hewan tadi, sekarang mari kita bersama-sama mengelompokkan mana yang hewan buas dan mana yang hewan jinak. Nah, kita mulai ya dari ikan. Ikan itu termasuk hewan buas atau hewan jinak ya? Iya, ikan termasuk hewan jinak. Kalau kupu-kupu? Ya, betul sekali, kupu-kupu juga termasuk hewan jinak. Lalu, kalau ular? Oh, ular ternyata termasuk hewan buas ya anak-anak. Kalau harimau? Ya, betul sekali, harimau termasuk hewan buas. Yang berikutnya ayam. Ayo, ayam termasuk yang mana ya? Ya, ayam termasuk hewan jinak. Dan yang terakhir adalah buaya. Buaya termasuk yang oke, tepat sekali. Buaya termasuk hewan buas. Sekarang mari kita perhatikan bacaan berikut ini. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Sedangkan hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara hewan buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, anak-anak, dari bacaan itu tadi, kita menjadi tahu perbedaan antara hewan buas dan hewan jinak. Sekarang kita akan membuat ungkapan pemberitahuan. Dari bacaan tadi ada beberapa contoh ungkapan pemberitahuan. Yang pertama yaitu hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Kemudian hewan buas sebaiknya tidak dipelihara manusia. Dan yang terakhir, hewan buas sangat berbahaya. Sekarang kita bermain tebak-tebakan. Berdasarkan ciri fisik hewan, anak-anak bisa perhatikan ungkapan pemberitahuannya ya. Aku sejenis binatang jinak. Aku berkaki 4, lariku kencang. Aku bisa ditunggangi. Siapakah aku? Ada yang bisa menebak? Ya, betul. Jawabannya kuda.
Selanjutnya kita akan membandingkan banyak benda. Anak-anak, silahkan kalian buka kembali halaman 55. Nah, di sana ada hewan, singa, dan kucing. Nah, bisakah kalian menebak berapa singanya? Iya, betul, ada 75. Dan kucingnya ada 73. Sekarang kita bandingkan 75 dengan 73. Angka puluhannya dulu ya. Nah, sama ya. Angka puluhannya itu angka 7. Nah, sekarang angka satuannya kita bandingkan. Ada 5 dan 3. Jadi angka 5 lebih besar dari angka 3. Jadi 75 lebih besar dari 73. Nah, anak-anak, pada hari Ahad, Salman dan keluarga berlibur ke kebun binatang. Salman dan Sofia senang sekali. Mereka melihat banyak jenis hewan di sana. Anak-anak, kalian tahu apa itu kebun binatang? Kebun binatang adalah tempat hewan-hewan liar dipelihara sesuai dengan tempat tinggal aslinya. Selain hewan liar, di sekitar kita ada banyak hewan-hewan lainnya. Selain hewan liar, ada hewan peliharaan, ada hewan ternak. Nah, tempat tinggalnya pun beragam. Ada hewan yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Nah, contoh dari hewan yang hidup di darat adalah kelinci. Kelinci adalah salah satu contoh hewan darat yang tinggal di permukaan tanah. Selain di permukaan tanah, ada hewan darat yang bisa terbang. Contohnya burung elang. Wah, setelah dari darat kita menyelam ke air untuk mengetahui hewan apa saja yang hidup di air. Nah, hewan air ternyata dibagi menjadi dua. Ada hewan air asin atau air laut dan hewan air tawar. Karena kita sudah di lautan, sekarang kita cek siapa aja penghuni lautan ini. Wah, ada terumbu karang, ada ikan-ikan kecil, ada ubur-ubur juga. Nah, itu tadi penghuni lautan. Yuk sekarang kita lompat ke air tawar. Ada ikan koi. Itu penghuni air tawar. Nah, kita ketemu dengan kodok, yaitu hewan yang hidup di dua alam, hidup di darat dan di air, atau disebut dengan hewan amfibi. Oke, setelah kita belajar tempat tinggal hewan, sekarang kita akan belajar alat gerak pada hewan. Contoh yang pertama adalah sirip pada ikan dan lumba-lumba. Kemudian kaki untuk berjalan pada kuda dan domba. Yang ketiga ada sayap untuk terbang pada hewan burung. Yang keempat yaitu ada otot perut untuk hewan melata seperti ular dan cacing. Oke, setelah kita jalan-jalan ke laut, ke darat, dan ke udara, kita balik lagi ke kebun binatang. Nah, di kebun binatang ini ternyata ada aturannya loh. Ada hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Apa aja ya? Yuk kita perhatikan. Yang pertama, tidak boleh mengganggu hewan. Yang kedua, tidak mendekati hewan berbahaya. Yang ketiga, tidak memberi makan hewan. Hal ini dibuat supaya demi keselamatan kita dan hewan itu sendiri. Alhamdulillah anak-anak, Allah sudah menciptakan berbagai jenis dan bentuk hewan. Ada hewan yang berkaki 2, berkaki 4, dan tidak berkaki. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 45, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian buka buku paket tematik tema 7 halaman 53 sampai 54. Di halaman 53 itu kalian menjawab tebak-tebakan ya berdasarkan ungkapan pemberitahuan.
Nah, kemudian di halaman 54, silakan kalian menuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar hewan yang ada di buku ini ya, nomor 1 sampai 3. Oke, semangat ya. Nah, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Tetap semangat dalam beribadah ya, dan belajar tentunya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita ya, solih-solihah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akhiri dulu dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menyimak videonya dengan baik, dan Ustazah mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.